Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membagikan cara membuat aplikasi baca meter pada Android. Aplikasi ini bisa kita terapkan pada pembacaan meter pada meter listrik atau PLN, pada air juga bisa kita gunakan untuk seperti PDAM atau pada gas, Pertamina, atau bisa juga digunakan untuk kebutuhan survei teman-teman sekalian, tergantung pengembangan dari teman-teman sekalian. Oke. Tutorial di sini saya akan membuatnya menjadi beberapa part. Yang mana pada part kali ini saya akan membuat database terlebih dahulu. Terima kasih sebelumnya teman-teman sudah menonton video ini. Sebelum kita lanjut, untuk mensupport saya biar lebih rajin membuat tutorial ini, silahkan menekan tombol subscribe, dan jika teman-teman menyukai video kali ini, silahkan like, dan jika tidak suka silahkan di dislike. Oke, kita lanjut ke materinya. Sebelum kita membuat aplikasi yang menggunakan penyimpanan secara online, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan database-nya terlebih dahulu. Oke. Di sini saya akan memperlihatkan apa saja yang kita buat pada database sebelum kita lanjut kepada pembuatan aplikasi baca meter. Pertama-tama kita harus tentukan database apa yang kita gunakan nanti. Di sini saya akan membuat dengan database dari Microsoft, yaitu SQL Server. Di sini saya menggunakan yang 2014. Ini tergantung dari teman-teman sekalian. Jika ingin menggunakan database yang lain, di sini saya menggunakan tutorial menggunakan SQL Server. Jika teman-teman belum mempunyai aplikasi ini, silahkan teman-teman bisa download, link ada di deskripsi. Ini bisa di-download secara gratis untuk yang versi Express-nya. Oke. Yang kedua, kita harus mempunyai database existing sebagai acuan kita mengambil data yang akan kita baca, yang akan kita rekam. Oke, di sini saya sudah siapkan database dummy yang sebagai acuannya nanti. Ini saya beri nama contoh billing. Di sini saya buat berdasarkan kebutuhan apa saja yang biasanya digunakan acuan-acuan sebelum kita masuk ke membuat database pada aplikasi baca meternya. Untuk query database ini, teman-teman bisa download query-nya yang linknya tersedia pada kolom deskripsi. Oke. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu di billing ini. Sini ada saya beri contoh, ada tabel cabang, saya buka. Di tabel cabang ini ada apa saja? Di sini ada kode cabang, nama cabang dan alamatnya. Ini saya kasih nama buah, nama bunga, nama hewan. Dan di sini juga ada tabel pelanggan. Ini adalah acuannya nanti, data-data yang saya isi. Ini nomor sambungannya. Ini namanya saya generate biasa saja. Ini kode tarif. Ini kode cabang. Ini kode cabang berdasarkan cabang di sini. Terus ini pemakaian air. Kalau di sini saya menggunakan contoh untuk air, PDAM contohnya. Oke. Ini ada database existingnya pada pembacaan meter untuk sambungan 1 bulan 4 tahun 2022, stan lalunya sekian, stan kininya sekian, dan volumenya sekian. Volume ini stan kini dikurangi dari stan lalu, jumlahnya adalah volume. Dan ini user ID yang menginput ini tanggalnya saya samakan aja. Terus sini ada tabel pembaca meter. Pada tabel pembaca meter ini ada 3 pencipta meter. Nah, itu ada nama Budi, ada nama Rama, dan ada nama Tony. Ini kode pembacanya. Dan sini juga ada saya kasih contoh tabel tarif. Nah, ini di tabel tarif kita lihat isinya ada kode tarif. Kode tarif ada A1, B1, dan nama tarifnya. Ini sosial, rumah tangga, dan niaga. Dan juga di sini ada tabel zona baca. Tabel zona baca ini terdiri dari
wilayah yang akan dibaca si pembaca meter. Contohnya sini ada kode zonanya sekian, nama zonanya ini, terus kode pembacanya si B1. B1 kita lihat di sini, B1 adalah si Budi Catur B01, dan ini R02 si zona baca apel dibaca oleh Rama. Oke. Terus di sini juga ada zona sambungan. Tabel zona sambungan ini berfungsi untuk menentukan zona ini dibaca oleh nomor pelanggan ini, pada zona ini dibaca oleh siapa, begitu. Ini nanti penting untuk menentukan data yang akan kita download pada aplikasi baca meter. Oke. Setelah kita mempunyai database existing ini, selanjutnya kita bisa membuat database dari aplikasi baca meter. Oke, selanjutnya kita akan membuat database pada baca meter sesuai dengan kebutuhan apa saja yang akan kita gunakan untuk aplikasi tersebut. Oke, sebelum kita membuatnya pada SQL Server, kita harus membuat skemanya terlebih dahulu. Lebih mudah kita ketik skemanya. Saya beri contoh di sini pakai Excel saja. Oke, pertama-tama dalam pembuatan aplikasi pada baca meter yang kita tentukan pertama kali adalah user. Berarti kita beri nama tabel user. Ya, ini tabel user. Tabel user ini isinya terdiri dari apa saja? Oke, tabel user ini kita beri bisa username untuk login pada aplikasi. Terus di sini password, pastinya password. Terus kode pembaca meter, kode pembaca. Oke. Terus apalagi pembuatan user ini, tanggal pembuatan, tanggal create, tanggal pembuatan juga, terus aktif atau tidaknya. Oke. Nah, di sini. Setelah tabel user, apalagi yang kita butuhkan dalam membuat aplikasi baca meter? Yang kedua adalah data yang akan kita download pada aplikasi baca meter. Berarti yang kita perlukan adalah kita perlu ketik sini tabel beban baca. Oke ya, kita kasih nama tabel beban baca. Sini isinya apa saja tabel beban baca? Yang pertama nomor sambungan sudah pasti. Terus apalagi nanti tabel beban baca ini akan kita kirim ke aplikasi pembaca meter, aplikasi baca meter. Terus nama, alamat, terus bisa kode tarif kita masukkan. Terus zonanya, zona baca ya, nama zonanya apa. Terus si pembacanya, kode pembacanya. Oke, karena kode ini akan dibaca oleh siapa. Oke. Terus di sini bisa juga kita buat koordinatnya. Ini bisa kita tambahkan koordinat. Oke. Setelah ini apalagi yang kita perlukan? Ini artinya data yang akan kita transfer ke aplikasi baca meter. Selanjutnya transfer, otomatis aplikasi akan melakukan perekaman. Setelah merekam, dia akan mengirim balik ke database. Jadi selanjutnya adalah tabel sebagai tabel yang akan menerima dari aplikasi baca meter. Di sini kita kasih nama tabel apa ya? Tabel stand saja ya, tabel stand.
tabel stan meter ya, tabel stan. Apa saja di tabel stan ini otomatis kita kasih nama nomor sambungan. Oke, ini kita kasih periode, bisa periodenya. Terus di sini stannya, stan yang di input. Terus stan atau volume, stan kini, periode stan. Periode ini terdiri dari tahun, bulan, dan tahun. Oke. Terus di sini si pembaca meternya, kode pembaca. Ini. Terus apa lagi yang kita perlukan selain ini? Tanggalnya, tanggal baca, tanggal rekam, terus koordinatnya juga bisa. Koordinatnya sini kita pisahkan saja, ini koordinat latitude saja, posisi X, dan sini posisi Y, gitu saja ya, biar lebih mudah kita memahaminya. Ini tanggal beban ini bisa kita tambahkan lagi di sini biar kita tahu ini beban yang akan dibaca untuk kapan. Kita kasih tanggal beban, tanggal beban baca, gitu saja ya. Atau bisa kita kasih nama periode atau periode saja, bisa juga periode baca saja ya. Di sini kita lihat apakah ada yang kurang. Ya, ini mungkin ada yang kurang. Sini kita kasih sini status meter, misalnya meter rusak atau meter tersebut rumahnya kosong, bisa di sini kita kasih kode status ya, kode status saja ya. Oke, setelah ini selesai, di sini kita, karena di sini ada kode status, berarti sini ada tabel status. Tabel status ini apa saja isinya? Kode status yang pasti, dan nama status, dan sini aktifnya. Oke, gini saja ya. Kita lihat sini, kita cek kembali apakah ada yang kurang. Misalnya di sini username, password, kode pembacanya, tanggal pembuatan user ini. Kita simpelkan saja, kasih nama tanggal saja biar lebih aktif tidaknya user ini. Terus di sini tabel beban bacanya, tabel yang akan kita download. Di sini nomor sambungan, nama, alamat, kode tarif, terus zonanya ini misalnya Ayon, bisa juga zona, bisa kode pembaca, artinya kode yang akan dibaca oleh pembaca yang akan membaca nomor sambungan ini. Terus koordinat sebelumnya, terus periode bacanya, terus selanjutnya tabel stan terdiri dari nomor sambungan, terus periode ini bisa bulan tahun atau kita pisahkan bulan tahun, stannya, statusnya di sini, terus kode pembaca, tanggal rekam, pos X, pos Y, ini latitude longitude-nya. Ya, kalau mungkin nanti kalau ada yang kurang bisa kita tambahkan manual saja setelah kita pembuatan database-nya. Mungkin nanti ada yang kelupaan tabel statusnya. Oke, setelah kita buat skema seperti ini, selanjutnya kita masuk pada pembuatan database-nya. Di sini saya pertama-tama dalam pembuatan database kita klik
database, kita klik kanan, kita klik ini database. Pada sini kita tunggu sebentar. Oke, di sini kita beri nama databasenya. Saya sini seperti contoh, beri nama baca meter. Oke. Setelah kita buat, ini belum ada, kita refresh saja, kita klik ini, refresh. Oke, sudah kebentuk. Selanjutnya kita buat tabel-tabel yang kita buat skemanya tadi. Pertama sini tabel user. Oke, di sini kita klik tabel, klik kanan, tabel. Tunggu sebentar. Oke, di sini filenya kita kasih nama username pertama. Username-nya terdiri dari berapa huruf? Ini variabel karakter, saya kasih maksimal dia mempunyai 15 huruf, dan ini saya tidak biarkan dia nol, artinya dia harus tricky. Terus password. Ini password saya kasih varchar juga, kita buat n varchar saja. N ini artinya dia bisa memasukkan karakter unik. Ini saya kasih 15 juga, dan saya tidak biarkan dia nol, dan dia tidak boleh kosong. Terus selanjutnya kode pembaca. Kode pembaca di sini saya kasih karakter saja 3 huruf, karena dia hanya berupa kode 3 huruf, dan ini saya tidak biarkan nol juga. Terus selanjutnya tanggal di sini datanya berupa date time. Sini nol nggak apa-apa. Terus ini aktif atau tidaknya user ini karena dalam SQL Server dia tidak mempunyai tipe data boolean, jadi kita bisa menggunakan database tipe data integer. Kalau dia true artinya 1, kalau dia false 0. Ini saya tidak biarkan 0. Untuk tanggal sini jika kita buat tidak isi, dia akan membuat sendiri. Defaultnya kita isi dengan data get date. Selanjutnya kita save. Dengan nama tabel user. Sebelumnya di sini username ini kita kasih primary key agar tidak terjadi duplikat username. Kita save lagi. Setelah tersimpan, setelah kita refresh di sini. Oke, dia sudah terbentuk tabel usernya. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel berikutnya. Kurang lebih pembuatannya sama seperti ini. Ini kalau kita sudah buat, kita close saja. Pertama tadi kita klik tabel, klik kanan tabel, terus kita pilih table, terus kita isi di sini. Di sini ada lagi tabel beban baca, dan isinya ada filenya nomor sambungan. Ini nomor sambungan, tipe datanya varchar saja, maksimal isinya 6, dan saya tidak bolehkan 0. Satu lagi di bawahnya nama, alamat, dan kode tarif. Oke, nama di sini saya beri nama varchar isinya 30, dan tidak boleh kosong. Nama, alamat varchar 50 saja, ini boleh kosong nggak apa-apa. Terus kode tarif ini karakter saja, maksimal 3, tidak boleh kosong. Ya, oke. Selanjutnya zona, kode pembaca. Oke, ini zona
saya kasih varchar 20 nama zonanya, terus kode pembaca punya varchar saja karena dia berupa kode, tidak boleh kosong. Terus koordinat sebelumnya ini saya isi varchar 50, jadi kosong tidak apa-apa. Terus periode sudah, isinya date time saja. Oke. Ini saya defaultkan, jika dia kosong dia akan mengambil tanggal pada saat ini. Oke, kalau sudah seperti ini kita save dan kita beri nama tabel beban baca. Oke, sudah, kita refresh, sudah terbentuk. Selanjutnya kita akan membuat tabel stand, tabel yang akan menyimpan hasil dari aplikasi baca meter. Kita create seperti tadi tabel. Oke, yang ini tadi kita close saja. Apa tadi kebutuhannya? Nomor sambungan, isinya varchar maksimal 6, tidak boleh 0. Dan di sini periode sini saya kasih varchar saja. Varchar isinya 6 juga, tidak boleh kosong. Terus stand ini integer karena dia berupa angka. Terus kode status karena dia berupa kode, kita kasih char 3 karakter dan tidak boleh kosong. Terus kode pembaca ini juga kode, bisa kasih maksimal 3 karakter, juga tidak boleh kosong. Terus tanggal rekam ini isi date time boleh 0, dan sini kita isi get date. Kalau dia kosong dia akan mengambil tanggal hari ini. Oke. Terus post X itu latitude, saya beri varchar 30 karena dia banyak koma biasanya. Ini boleh kosong nggak apa-apa. Ini post Y yaitu longitude, varchar juga 30 boleh kosong. Oke, kalau sudah seperti ini kita save lagi, kita beri nama tabel stand. Selanjutnya ini kita close, kita buat tabel status. Ini kita refresh dulu. Kita buat tabel. Tabel status tadi kita lihat di sini kode status di sini karakter saja maksimal 3, tidak boleh kosong. Nama statusnya sini kita kasih varchar 30 karakter, ini tidak boleh kosong, dan ini aktif. Aktif atau tidaknya ini integer saja, tidak boleh kosong. Oke, udah. Selanjutnya save, kita kasih nama tabel status. Oke, ini kodenya kita kasih private key biar dia tidak duplikat dengan yang lain. Kita save lagi.
Oke, selanjutnya kita refresh. Sudah ada 4 tabel di sini. Oke, ini kita close. Setelah kita buat tabel ini, kita akan isi dari tabel status ini. Kalau kita buka di sini select top 1000 row, dia masih tidak ada isinya. Oke, kita isi dulu terlebih dahulu. Di sini kita edit row. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kode status bisa kita isi. Misalnya kodenya S01 meter bagus. Oke, 1 misalnya. Terus di sini lagi ini kita kasih A saja, A biar cepat diambil pertama kali. Di sini A02 misalnya meter bisa. Oke, aktifnya 1. Nanti misalnya aktifnya 0, artinya dia tidak akan muncul pada aplikasi baca meter. Terus 03 maaf salah, A03 rumah kosong. Contohnya misalnya meteran ada di dalam rumah dan kita tidak bisa mendatangi meter tersebut. Oke, rumah kosong. Enter. Oke, sudah selesai. Di sini kita kasih nama lagi, seandainya A04 ada anjing galak, anjing galak yang membuat kita kesulitan membaca metode tersebut. Oke, 1 enter. Apalagi kira-kira status meter yang biasanya ada, bisa juga sini A05 gerbang terkunci, bisa juga gerbang kunci ya. Atau bisa juga di sini A06 terhalang, entah ada yang menghalangi ketika kita mendatangi meter tersebut, kita tidak tahu kondisi di lapangan. Kita aktifkan 1. Oke. Mungkin cukup ya, ada 6 item untuk status meter. Kalau sudah ini kita close, ini kita execute lagi. Oke, sudah ada isinya. Ini nanti akan kita kirim kepada aplikasi baca meter untuk memberikan status pada aplikasi tersebut. Oke, selanjutnya kita akan mengisi beban baca di sini. Ini isi dari beban baca. Kita lihat dulu, ini kita klik kanan, select dulu. Ini masih kosong. Ini seharusnya mempunyai isi yang akan kita download nantinya di aplikasi baca meter. Sepertinya di sini ada kurang tabelnya. Jika sudah terbentuk sini, kita bisa juga mengeditnya tanpa membuat tabel baru. Sepertinya di sini ada yang kurang, yaitu tabel stand lalu ya. Stand lalu sepertinya kurang. Cara mengeditnya di sini kita klik ini, klik kanan, terus desain. Oke, kita tunggu sebentar. Sudah muncul di sini, bisa kita tambahkan di bawah sini bisa, atau bisa ditambahkan di antaranya di sini. Saya akan menambahkannya di antara kode dan zona. Saya klik zona di sini, klik kanan, insert column. Sini saya kasih stand ini, dan dia pada data engineer tidak boleh kosong. Jika dia kosong isinya 0. Oke.
sudah. Kalau sudah seperti ini kita save. Oh maaf, bukan stand kini, maksudnya stand lalu tadi. Stand lalu yang akan kita sebagai acuan data kita baca di aplikasi baca data stand lalu. Save. Oke, setelah ini kita close. Ini juga kita close. Coba kita buka di sini lagi di kanan ke laptop. Oke, sudah ada stand lalu di sini. Untuk membentuk isi dari database ini, di tabel dari tabel bahan baca ini, kita harus mengeksekut query. Ini query-nya sudah saya siapkan. Teman-teman bisa download query-nya pada kolom deskripsi. Untuk pembuatan database ini saya sengaja tidak menyiapkannya agar teman-teman bisa membuatnya sendiri, karena cara terbaik untuk belajar bukan dengan klik copy paste terus execute, bukan seperti itu caranya, tapi kita ikuti langkah demi langkah. Saya hanya memberikan query-query yang bisa membantu untuk pembuatan dari isi tabel tersebut. Oke, selanjutnya saya buatkan query-nya di sini. Oke, kita akan buat query-nya di sini. Kita lihat di tabel beban baca. Di sini kita harus mengisi isi dari ini semua. Kita klik dulu laptop 1000 kosong. Oke, kita akan mengisi ini berdasarkan dari tabel contoh billing ini. Oke, ini akan kita transfer ke sini. Pertama-tama saya contoh select full saja from contoh billing tabel pelanggan. Oke, ini kita skip. Udah, ini akan kita masukkan ke sini. Ini ada nomor sambungan, nama, alamat. Oke, berarti sini kita klik. Oke, nama, maaf, bukan sini, nomor sambungan dulu. Oke, nomor sambungan ini, terus alamat, terus kode tarif, selanjutnya zona ini nama zona, bukan kode zona. Berarti sini kita inner join-kan dengan tabel zona sambungan ini ya, zona sambungannya contoh billing, database contoh billing DBO zona sambungan ini. Nah, beri alias S on di nomor sambungan sama dengan S nomor sambungan. Oke, sudah terjoin. Terus biar dia bisa mendapatkan nama zonanya, joinkan lagi dengan tabel zona baca. Ini kita lihat get on S kode zona sama dengan get
kode zona. Oke, database ini sudah join. Selanjutnya kita bisa panggil get nama zona. Oke, sudah. Selanjutnya stan lalu. Oke, untuk stan lalunya kita bisa mengambil ini. Kita akan mengambil stan kini. Kita akan mengambil stan kini untuk bulan terakhir. Ini bulan terakhir, bulan 5 kita ambil. Yang kita ambil artinya di sini yang kita ambil 169 ini kita masukkan ke sini. Oke, ini cara membuatnya. Kita select top 1 terus meter bukan stan kini from contoh billing database-nya dulu tabel pemakaian air. Oke, where nomor sambungannya sama dengan nomor sambungan ini sini. Terus kita order untuk yang nomor tahun terakhir dan tahun bulan terakhir, dan kita kasih nama alias di sini stan lalu. Karena ini stan lalu kita coba kita execute. Oke, sudah 169 terambil di sini. Ini 1 nomor sambungan 169, nomor 169 terambil. Kedua 1737 di sini 17. Oke, sudah siap berarti. Selanjutnya kode pembaca. Kode pembaca sini kita ambil karena di sini sudah ada zona baca, sini sudah ada kode pembaca. Kita ketik kode pembaca. Maaf, ini komanya kurang. Kode pembaca, oke. Maaf, di sini sepertinya kita taruh di bawah dari stan lalu ini, koma, get kode pembaca ya, kode pembaca. Oke, sudah kode pembaca. Terus koordinat karena boleh 0 kita kosongkan saja. Sini kita kasih 0. Aliasnya sini kita kasih aliasnya koordinat, biar di sini ada kolomnya mempunyai nama koordinat. Terus periode date time di sini yang kasih get date saja. Terus aliasnya saya kasih periode. Sudah seperti ini, sudah jadi. Oke, sudah jadi seperti ini. Terus di sini where-nya kita kasih pelanggan aktifnya sama dengan 1. Ya, dia akan mengambil yang 1 saja. Selanjutnya ini akan kita transfer ke sini. Ini topnya kita hilangkan top table biar dia mengambil semua dari 1 sampai 10. Ini 1 semua sampai 1000 nomor sambungan. Oke, jika sudah terbentuk seperti ini, selanjutnya untuk memasukkannya ke sini, ini kita tambahkan di atas ini insert into tabel. Nama database-nya baca meter, terus database-nya tabel beban ya. Oke, ini terus ya tutup saja sini, kita
buka kurung, kita cek satu persatu ini semua nomor sambungan. Oke, terus nama, selamat, terus zona, bukan kode tarif, terus zona, terus tahun lalu, kode pembaca, terus koordinat dan periode. Ini tutup kurung. Selanjutnya bisa kita execute. Nah, ini si bureau sudah masuk ke dalam tabel beban belajar ini. Ini saya set dulu biar bisa teman-teman download. Ini beban baca beban. Biar bisa teman-teman download pada deskripsi. Oke, sudah sini kita cek database ini, kita execute kembali apakah dia sudah terisi. Oke, berhasil, sudah terisi. Kalau sudah terisi seperti ini bisa di-download pada aplikasi Bacameter. Oke. Kalau sudah seperti ini kita close dulu, ini kita close. Di sini user di sini kita lihat masih kosong. Nah, masih kosong sih. Ya. Nanti dia dari aplikasi Bacameter dia akan membuka di sini username dan passwordnya. Jadi kita perlu menambahkan username dan password. Tadi di sini kita mempunyai 3 pembaca meter. Nih, 3 pembaca meter. Artinya kita di sini menambahkan 3 user. Cara menambahkannya seperti tadi, seperti kita menambahkan tabel status di edit. Klik kanan, edit. Oke, username-nya di sini ada Budi, kita kasih username Budi saja. Terus passwordnya 12345, kode pembacanya di sini B01, tanggalnya kita tambahkan saja, ini aktifnya sama dengan 1, enter. Oke, selanjutnya Rama, passwordnya 54321 R02 ya, kalau R. Oke. Aktifnya sudah 1, enter. Ini si Tony misalnya Tony, passwordnya 258. Oh, lebih mudahnya sini ABCDE gitu ya. Tiga satu. Oke, sudah terbentuk sini. Ini nanti bisa kita panggil di aplikasi Bacameter. Oke, sini kita execute kembali apakah sudah muncul. Oke, berhasil, sudah muncul. Oke, sampai di sini pembuatan database untuk aplikasi Bacameter sudah selesai. Mungkin jika ada kekurangan nanti akan bisa kita tambahkan pada tutorial berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa mengikuti dan memahami tutorial ini. Selanjutnya, untuk video selanjutnya, part berikutnya, saya akan memberikan tutorial membuat web service untuk aplikasi Bacameter yang berfungsinya adalah untuk menghubungkan data antara database dan aplikasi. Kita memerlukan web service tersebut agar kedua aplikasi bisa berkomunikasi antara database dan
aplikasinya. Oke, sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like ya jika suka dengan videonya, dislike jika tidak suka. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.